50% hutan mangrove Indonesia hilang selama 3 dekade. Sudah saatnya memerhatikan pembangunan berkelanjutan. Harus kita pertahankan karena semakin hari memang keberadaan mangrove ini semakin terancam keberadaannya. Lestarikan ekosistem mangrove, Riset BRIN sarankan pembangunan berbasis lingkungan. Nah, oleh karena itu kalau kita mau melakukan pembangunan yang berkelanjutan ya khususnya untuk ekosistem mangrove, kita perlu memperhatikan hal-hal terkait ekosistem mangrove itu sendiri. Program rehabilitasi mangrove di Indonesia masih alami hambatan. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya Loviana Suseno. Di kawasan pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang paling penting. Sekitar 80% hasil ikan tangkap di dunia bergantung pada hutan mangrove, baik secara langsung maupun tidak. Sayangnya, dalam kurun waktu 3 dekade terakhir, lebih dari 50% wilayah hutan mangrove telah hilang. Di Jakarta sendiri hanya tersisa sekitar 300 hektar. Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, Firni Arifanti menyampaikan, luas sebaran hutan mangrove di Indonesia sekitar 3,3 juta hektar, tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia, seperti di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, dan beberapa pulau kecil lainnya. Saat ini hutan mangrove terluas berada di Pulau Papua. Namun, beberapa wilayah mangrove di Indonesia mulai terancam, seperti di Demak, Semarang, juga di kawasan pantai utara Pulau Jawa, yang terkikis akibat pembangunan infrastruktur. Dampak dari rusaknya ekosistem mangrove tidak dirasakan saat ini, tapi puluhan tahun mendatang. Firni menghimbau kelestarian ekosistem mangrove harus diperhatikan oleh seluruh lapisan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Terkait pembangunan berkelanjutan ya untuk pengelolaan mangrove, memang kita tahu mangrove ini kan sekarang adalah ekosistem yang sangat vulnerable ya, jadi sangat rawan gitu ya terhadap degradasi, deforestasi, dan lain-lain. Karena kita memang hanya punya 3,3 juta hektar mangrove di Indonesia, namun saat ini kondisinya juga jadi harus kita pertahankan karena semakin hari memang keberadaan mangrove ini semakin terancam keberadaannya. Pembangunan yang berlebihan menyebabkan ancaman serius untuk keberlangsungan ekosistem mangrove yang menjadi aset bagi ekosistem pesisir. Dampak dari pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem mangrove. Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN, Firni Arifanti, menyampaikan, pembangunan di pesisir pantai seharusnya memperhatikan aspek yang berdampak terhadap lingkungan, khususnya ekosistem mangrove, seperti analisis ekologis, salinitas, dan sedimentasi. Kebijakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan harus memperhatikan kuantitas infrastruktur yang dibangun dan kebijakan berbasis keilmuan agar ekosistem mangrove tetap terjaga. Nah, oleh karena itu kalau kita mau melakukan pembangunan yang berkelanjutan ya, khususnya untuk ekosistem mangrove, kita perlu memperhatikan hal-hal terkait ekosistem mangrove itu sendiri. Jadi pertama kita harus kalau misalkan untuk izin pembangunan biasanya kita harus melakukan AMDAL dulu ya Mbak, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu adalah kajian mengenai dampak lingkungan apa yang diperkirakan akan terjadi kalau misalkan di suatu ekosistem tidak hanya mangrove ya, apapun itu ekosistemnya itu akan dibangun misalkan untuk suatu kegiatan. Jadi pertama kita harus melakukan AMDAL dulu. Nah, kemudian yang kedua, harus diperhatikan juga, apa sih syarat, ekologis ya, yang harus dipenuhi untuk mangrove supaya bisa hidup dengan sehat dan baik. Jadi contohnya, mangrove itu harus, memiliki kondisi pasang surut ya, jadi dia itu tidak boleh, misalkan kalau ada tanggul gitu ya, itu biasanya akan, menyebabkan, proses, pasang surut yang harusnya dialami oleh suatu ekosistem mangrove itu akan menjadi terhambat. Jadi
diusahakan tidak ada pembangunan tanggul ya yang bisa merubah proses hidrologis, pasang surut, yang bisa mempengaruhi kehidupan mangrove. Terus kemudian juga, salinitas ya. Kalau tumbuhan mangrove ya, vegetasi mangrove itu sangat dipengaruhi oleh salinitas. Salinitas itu adalah, kadar, garam ya yang, yang kalau kita tahu, air laut itu kan, dia asin ya, salin ya itu ya. Nah, biasanya, dengan adanya pembangunan itu juga kadang-kadang bisa merubah salinitas dari suatu perairan. Oleh karena itu, jadi kita harus perhatikan bahwa, pembangunan apapun tidak akan merubah, salinitas atau arus yang pasang surut yang akan bisa menghambat pertumbuhan mangrove. Kemudian juga sedimentasi ya, kalau misalkan ada pembangunan atau reklamasi, itu biasanya, akan menyebabkan sedimentasi. Nah, sedimentasi ini juga kadang-kadang bisa, lambat laun ya akan bisa berdampak buruk ya kalau terlalu banyak gitu pada suatu saat, itu akan bisa berdampak buruk. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang panjang dan hutan mangrove yang luas. Namun terdapat permasalahan pelestarian ekosistem mangrove. Kegiatan berupa rehabilitasi yang dilakukan secara bertahap, baik secara jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Rehabilitasi mangrove dikategorikan tidak terlalu sulit, namun terdapat beberapa kendala teknis yang sering terjadi di lapangan, seperti ketersediaan bibit, pemilihan jenis mangrove, penyakit pada mangrove, hantaman ombak, serta konflik lahan. Hambatan rehabilitasi mangrove yang terjadi akibat model penanaman mangrove yang menyebabkan tingkat keberhasilannya sangat rendah karena lokasi penanaman yang tidak tepat. Faktor kegagalan utama rehabilitasi mangrove adalah kondisi dan masalah kepemilikan lahan karena menjadi sulit dilakukan penanaman di tempat yang semestinya. Saya, Loviana Suseno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.